Saya bikin tuh bang, jelangkungnya itu, bonekanya itu dari tempurung kelapa. Terus apa tuh buat rangka badannya itu saya bikin dari belahan bambu. Terus saya kasih kain, ya pokoknya berbentuk boneka jelangkung lah bang ya. Di siang harinya itu. Nah pada saat malam hari saya mulai itu bang ritual. Ya dibilang seram ya bang. Ritual tidur di bawah pohon angker. Nah di batas antara sawah dengan kali itu pohon besar itu, paksain tidur juga tetap nggak bisa tidur bang. Ya selain makhluk-makhluk malam, saya coba meram sampai akhirnya saya buka mata. Di atas kan saya tidur rebahan, terbaring di batang pohon tuh bang, nyandar di pohon, kaki selonjor gitu bang ya. Mata saya kan ke atas. Nah di atas itu, di atas pohon angsana itu ya kelebatan putih. Saya survei ke makam keramat itu, ada penjaga makam di situ. Saya panggil dia Aki lah, namanya udah berumur ya. Saya mau ritual minta akad togel di sini, boleh nggak? Bunga, apel jin, telur dadara, sama kain. Si Aki-nya bilang gini, kamu duduk di sini, siapapun yang datang, apapun yang datang, jangan lari sampai telur ini pecah. Jalan masih Aki ninggalin saya, ditinggal sendirian lah bang ya. Yang namanya cakikikan lah, merinding lah. Adalah berapa lama saya nggak hitung waktu ya, tapi yang jelas nggak terlalu lama. Bunyi itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel HG. Malam ini saya sudah kedatangan narasumber yang mau berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam bang Hendrik. Nah, Bang Jul ini punya kisah pengalaman hidupnya ya Bang. Iya benar. Bisa nggak Bang diceritain sedikit kisi-kisinya Bang, pengalamannya Bang? Kisi-kisinya bang ya. Ya pada intinya saya pernah menjalani satu ritual Hmm? meminta Hmm. nomor togel Hmm. ke makhluk halus bang. Itu di daerah mana tuh Bang? Mungkin saya nggak sebutkan daerahnya ya, Betul. tapi lokasinya boleh dibilang di sekitaran domisili saya tinggal. Oke, oke. Oke, bisa ditahan dulu mungkin ceritanya Bang Jo. Siap. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu cerita lengkap dari Bang Jul, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber seperti Bang Jul, caranya gampang banget. Bisa DM ke Instagram Hendrik Sumanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantumin di bawah ini. Langsung aja kita putar ceritanya. Ada doa nggak buat bapak? Buat mata bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat nanti. Nah, Bang Jul, mungkin bisa diceritain dari awal sampai akhir ya Bang. Siap bang. Jadi gini bang, proses ritual saya meminta nomor togel ke makhluk halus ini di tahun 2021 bang. Cuma awalnya itu dari, boleh dibilang dari pandemi COVID-19 itu bang. Oh, Dari pandemi COVID itu. Ya kalau coronanya alhamdulillah saya nggak kena. Cuma saya terkena dampaknya. berarti di tahun 2000 kemarin ya Bang? Iya, kurang lebih di tahun 2000 kemarin. Jadi
saya yang pada saat itu kerja sebagai satpam ya Bang ya, di salah satu perusahaan, terkena pengurangan lah ya Bang ya, pengurangan. Nah, selain saya kerja sebagai satpam, saya juga kerja sebagai driver ojek online Bang pada saat itu. Ya seperti mungkin teman-teman ojek online pada saat itu tahu lah ya, jangankan order, jangankan order nih Bang, fitur penumpang pun itu hilang dari aplikasi. Nah, pada intinya saya nggak bisa apalah berpenghasilan lah ya Bang ya, dari kerjaan sebagai satpam. Saya dirumahkan dari ojek online, nggak dapat orderan Bang, karena rumah saya, tempat tinggal saya saya nggak bisa sebutin lah, apa sebutin saya. Gimana enaknya? Oke. Intinya saya pulang kampung lah Bang. Intinya saya pulang kampung. Nah di kampung untuk bertahan hidup lah istilahnya Bang ya. Kebetulan rumah saya itu ada sedikit sisa tanah nih. Kurang lebih ukuran 2,5 kali 5 meter. Nah dengan uang yang ada nih, pada saat itu dari hasil pencairan BPJS Tenaga Kerja, berikut dari sisa tabungan yang sebagian sudah terpakai semenjak saya dikeluarkan dari pekerjaan itu Bang ya. Ya saya bangunlah warung Bang. Bangun ya warung, dagang, jualan lah ya, jualan kecil-kecilan lah, jajanan. Iya, jajanan anak gitu Bang. Ya semacam es, ciki-cikian lah. Ya dari situ ini warung bukannya nggak jalan Bang, jalan tapi mungkin karena modalnya kecil, hasilnya pun tentu kecil lah ya Bang ya. Sementara kebutuhan sehari-hari lebih besar Bang. Oke, padahal warung abang ini berjalan dengan lancar. Berjalan Bang, cuma ya itu karena mungkin modal kecil, hasilnya pun kecil Bang ya. Nah, ya lama kelamaan sedikit demi sedikit modal pun akhirnya terpakai Bang. Ya bolehlah keuntungannya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi karena kebutuhan itu lebih besar daripada hasil dari warung ini, pada akhirnya sedikit demi sedikit itu warung modalnya pun ya boleh bilang keambil lah ya, menipis lah ya seperti itu. Nah di situ awalnya tuh berandai-andai Bang, saya berandai-andai kalau saya punya uang yang lebih banyak, saya pengen buka warung yang lebih besar, yang lebih lengkap, boleh dibilang warung sembako lah ya. Itu awalnya dari berandai-andai itu Bang. Nah dari berandai-andai itu saya coba iseng-iseng searching di Google Bang. Saya searching cara cepat mendapatkan uang banyak, kurang lebih seperti itulah. Di pencariannya itu saya seperti itu. Nah itu banyak Bang fitur apa, penawaran-penawaran dari Google itu ya, dari affiliate lah, trading lah. Bisa dibilang abang ini mencari tahu lah ya Bang. Iya, mencari tahu cara mendapatkan uang banyak dengan cara cepat lah Bang istilahnya. Iya. Itu banyak, ada affiliate, ada trading, sampai ke slot dan togel Bang. Togel online ya. Nah, nggak tahu kenapa saya lebih tertarik ke togel online Bang. Karena informasi yang saya dapat dari artikel di Google tersebut, bahwasanya togel tersebut, togel online ya Bang ya, dengan modal Rp1.000, jika JP yang tertulis itu JP ya, jackpot atau ya kurang lebihnya jackpot 4 angka, itu kita akan mendapatkan nominal uang 9,8 juta Bang, dari modal Rp1.000. Nah itu dia, saya tertariknya di situ Bang. Sampai pada akhirnya saya coba cari tahu gimana caranya bermain togel online tersebut.
Saya cari tahu bagaimana cara pasangnya. Disitulah saya tahu cara top up, cara withdraw lah, istilah-istilah seperti itu bang. Sudah menemukan jalannya lah. Ya, sampai akhirnya saya nyoba-nyoba pasang. Tapi dengan cara asal tebak bang. Ya asal tebak aja sesuai. Gue pikir ini angka ini bagus, saya pasang. Dan kenyataannya memang nggak pernah dapat bang. Ini sudah feeling di otak deh ya, sudah asal tebak lah itu ya. Saya nggak pernah dapat. Iseng-iseng saya buka YouTube tuh. Di situ banyak konten-konten yang rumus-rumus nomor togel itu bang. Banyak saya ikutin bang, rumus seperti ini. Tapi pada kenyataannya tetap bang, tetap aja jong, nggak pernah berhasil gitu ya. Nggak pernah berhasil dari YouTube itu. Akhirnya saya kembali ke Google bang. Saya tanya lagi nih Mbah Google nih. Nah dari Google itu saya dapat artikel yang kurang lebih isinya seperti ini bang. Cara mendapatkan angka jitu nomor togel dengan meminta kepada makhluk halus, kurang lebih seperti itu bang. Di artikel tersebut. Nah pada saat itu yang dicontohkan sama artikel tersebut, medianya itu Jalangkung bang. Medianya Jalangkung. Saya baca artikel tersebut sampai mantranya itu pun saya baca bang. Saya hafalin malah. Nah di situ saya coba apa benar gitu ya. Sampai akhirnya di siang harinya saya bikin tuh bang Jalangkungnya itu, bonekanya itu dari tempurung kelapa. Terus apa tuh buat rangka badannya itu saya bikin dari belahan bambu. Terus saya kasih kain, ya pokoknya berbentuk boneka Jalangkung lah bang ya. Di siang harinya itu. Terus saya siapkan juga sesajen yang seperti di artikel tersebut bang. Macam kopi pahit, apalagi tuh kemenyan. Saya siapkan bang. Ya pada intinya abang memanggil Jalangkung tersebut ya bang. Iya. Nah pada saat malam hari kurang lebih jam 9 atau jam 10 lah. Kebetulan kan di tempat tinggal saya itu kan nggak jauh lah. Ada semacam, dibilang hutan bukan, dibilang kebun. Ya kebun tuh pohon-pohon besar, tapi pohon buah-buahan, kayak pohon bambu, kayak gitu bang. Bukan pohon-pohon yang apa ya, pohon kayu gitu bukan. Jadi pohon kayu durian kah, mangga kah, manggis kah, semacam gitu. Kebun lah. Nah, sama pohon bambu seperti itu. Nah, jam 9 malam itu saya jalanlah ke hutan tersebut, bang. Nggak jauh dari rumah. Nah, iya, di hutan tersebut saya mulai itu bang ritual. Saya bakar kemenyan, saya taruh itu kopi, saya tancapkan itu Jalangkung. Saya baca tuh mantranya bang. Ya dibilang seram ya bang. Ya selain karena makhluk, bukan makhluk ya, binatang malam, itu suaranya seram bang. Tapi di saat itu abang melakukan sendiri atau sendiri bang. Sendiri, saya sendiri. Saya udah persiapkan ya semua sesajennya, berikut Jalangkungnya. Saya baca mantranya. Ya suasana seram ya pasti ya, udah gelap. Binatang-binatang malam, suara binatang malam, apalagi gesekan pohon bambu tuh bang, itu yang bikin seram tuh. Kalau kena angin tuh, suara gesekan pohon bambu tuh. Sampai mau subuh bang, orang bilang tahrim apa ya, itu sedikit pun tuh Jalangkung nggak ada gerakan bang. Ini konyol juga ini bang. Kesal saya bang, saya tendang aja tuh Jalangkung, kopinya saya minum, dingin saya minum bang. Pulang saya bang. Ini ritual konyol, saya bilang, ini nggak ada hasil. Nah setelah itu ya nggak tahu kenapa saya nggak kapok bang, tetap masih menjalani bang, mencari tahu lagi ya. Cara yang lain gitu bang. Nah setelah itu saya kembali searching di Google, dapatlah satu link grup Telegram bang. Nah di grup Telegram itu saya
gabung lah ya saya klik link itu, saya tergabunglah di dalam grup Telegram itu. Nah, di grup Telegram itu banyak kan percakapan membernya itu, Bang. Ada yang bercerita dia tembus 2 angka, ada yang bercerita dia JP PAUD, ada yang bercerita 3 angka, macam-macam lah. Nah, jadi situ abang nyari tahu, jadi dengan situ pendapatan abang tahu semua di situ ya. Iya, misalnya ya saya nggak kenal siapa mereka, yang jelas saya tergabung dalam satu grup Telegram itu. Nah, sampai akhirnya saya tertarik dengan satu pengalaman, dia JP 4 angka dengan ritual tidur di bawah pohon angker. Di situ saya coba japri ya, apa tuh, komunikasi antara saya dengan dia di luar grup itu, Bang. Saya japri dia, saya coba tanyakan sama dia asik, Bang. Dia nggak merahasiakan atau apa ya, dia malah terbuka, dia ngasih tahu saya caranya bagaimana, ritualnya seperti apa, terus syaratnya yang dibilang sesajennya itu apa, terus apalagi mantranya, sampai mantranya pun dia kasih tahu, nanti kamu baca seperti ini. Oke, itu, Bang. Nah, di situ saya praktekkan, Bang. Oke, Bang, Jalani lagi. Syaratnya itu syarat sesajennya nggak jauh berbeda sama Jalangkung itu, Bang. Yang pertama itu ya sebatas kopi pahit, apalagi kemenyan, seperti itu aja. Nah, kebetulan juga nih, nggak jauh dari kampung saya lah ya, Bang ya, itu ada pohon besar, orang bilang itu pohon angsana, Bang. Itu letaknya pohon angsana itu di pinggir kali, di batas ya, jadi antara kali dengan sawah nih, Bang. Persawahan dengan kali. Nah, di batas antara sawah dengan kali itu pohon besar itu, Bang, pohon angsana. Orang bilang itu pohon angsana. Besar emang, Bang, seram benar. Jadi posisi sawah kan agak tinggi nih, kali kan di bawah. Kali pun kali kering, Bang. Airnya cuma kelihatan sedikit ya. Yang nampak ya batu-batu aja. Batu-batu besar itu. Nah, di pohon angker itu saya kepikiran, oh iya, coba saya ritual di pohon angsana itu, kan terkenal angker lah, terkenal mistis lah itu pohon. Tapi di saat itu tetap melakukan sendiri. Masih sendiri, Bang. Saya masih sendiri. Nah, sama seperti halnya waktu prosesnya Jalangkung, jam 10 malam, jalanlah saya ke pohon angsana itu, Bang, dengan membawa sesajen yang sudah saya siapkan itu ya, kemenyan sama kopi lah itu. Nah, sampai di pohon angsana, saya bakar kemenyannya, saya taruh kopinya, saya baca mantranya seperti halnya yang dikasih tahu sama si membernya Telegram yang saya komunikasi itu, Bang. Dia bilang kan, coba nanti kamu setelah taruh sesajen baca mantra itu, kamu coba tidur di bawah pohon itu. Nanti dapat wangsit melalui mimpi, Bang. Saya coba tuh, Bang. Saya coba tidurin lah. Soalnya dipaksain tidur juga tetap nggak bisa tidur, Bang. Ya seperti itulah. Apa namanya? Ya selain makhluk-makhluk malam macam kodok lah, apalah kan namanya di sawah itu. Selain itu suara air itu yang kecil, namanya malam itu, sekecil apapun suara pasti terdengar, Bang. Itu seram juga, Bang, suara air gemercik air itu. Nah, sendiri ya, Bang. Sendiri, Bang. Nah, di situ saya coba tidurlah, meram nih, Bang, tapi tetap nggak bisa tidur. Sampai akhirnya ya nggak, apa ya, semacam angin bus gitu kan. Terus saya buka mata, di atas kan saya tidur terbaring di batang pohon tuh, Bang. Di batang pohon itu kan besar, saya nyandar begini tidur. Mata saya ya, Bang, ya, ke atas gitu. Iya, jadi nyandar di pohon, kaki selonjor gitu, Bang ya. Di atas batu tuh. Mata saya kan ke atas. Nah, di atas pohon angsana itu ya kelebatan putih semacam itu. Orang bilang mungkin kuntilanak atau apalah. Saya kurang paham ya. Saya nggak ada rasa takut atau apa, karena saya berpikirnya emang gue yang ngundang, Bang ya. Abang udah nekat ya, Bang. Iya, emang gue yang ngundang.
biar mereka datang kan, karena saya mau minta apa tuh nomor angka itu. Setelah itu saya cuek aja bang, saya masa bodoh apa aja yang terjadi itu, saya masa bodoh, yang penting lu kasih gua angka gitu kan, dalam hati. Saya cuek aja, tiba-tiba kayak yang gempa bumi atau apa gitu bang. Jadi tanah itu macam goyang ya. Jadi goyang semua tuh bang. Macam goyang. Nah di depan saya nih, kan saya duduk selonjor begitu, nyandar di pohon. Itu mendekat, nampak itu cuma kaki bang, sebatas lutut, besar bukan main, hitam macam bayangan aja. Jadi cuma kakinya aja bang. Kakinya ya, itu jalan ke arah saya bang, besar hitam. Saya nggak lihat ke atas bang, hanya sebatas lutut ke bawah yang saya lihat. Jalan ke arah saya, dia blub-blub, yang bikin goyang tanah itu langkah dia bang. Itu saya langsung lari bang. Ya larinya di pikiran saya, gimana kalau saya keinjak bang, makhluk sebesar itu. Karena abang saking takutnya ngelihat kakinya sebesar itu ya bang. Iya, larilah saya itu. Saya kan otomatis pulang lewat sawah lagi ya. Saya jalan nggak lewat motong sawah lagi bang. Saya lewat sawah itu susah banget, itu jalan di atas lumpur itu bukan main susah bang. Pulang itu kotor semua buat. Sebenarnya cerita apa ini, saya ritual gagal terus kan. Sudahlah, saya udah 2 kali gagal dengan cara minta bantuan makhluk halus lah. Sampai akhirnya mainlah saya ke teman-teman bang. Ke teman-teman, kebetulan dia teman SMA saya dulu. Ya, orang bilang di Jakarta atau di kota besar itu yang namanya COVID ketat bang ya. Itu di tahun 2000. Tahun 2000. 2002 kalau salah ya bang. Oh ya, pokoknya pada intinya ada apa ya, pembatasan gitu ya. Kalau saya di kampung bebas bang, ya main-main aja, tanpa harus jam segini harus ini, enggak. Saya mainlah ke kampung, ke rumah teman tuh. Nah, saya bercerita tuh bang ke dia nih. Saya ceritain dulu bang, saya ritual minta nomor togel sama dia. Nah, teman saya ngomong gini bang, bapak gua dulu zamannya SDSB pernah tembus 4 angka. Kata teman abang. Teman saya itu. Saya bilang SDSB apa? Ya itu togel, dia bilang, tapi zaman dulu. Dan itu legal katanya bang. Jadi nggak semacam sekarang kan ilegal ya, boleh dibilang ya. Tidak diperbolehkan. Kalau saat itu emang diperbolehkan katanya bang, SDSB itu. Masih zamannya bebas ya bang. Ya, nah, saya bilang, dia cerita bapaknya itu tembus, ritualnya itu minta angka di makam keramat bang. Nah di makam keramat ceritanya. Saya bilang, lu masih ingat nggak makam keramatnya di mana? Saya bilang gitu kan. Tahu gua tempatnya, dia bilang gitu. Serius loh? Iya serius. Di mana? Dia dikasih tahu lah bang. Jadi pada intinya bang Gil ini masih tetap penasaran ya bang ya. Iya, kebetulan saya cerita sama teman-teman ngasih cerita seperti itu. Iya. Nah sampai pada akhirnya kebetulan nih makam keramat itu nggak jauh lah bang ya. Dari kampung saya juga, cuma berbeda kecamatan lah. Nah sebelumnya itu istilahnya saya survei bang. Saya survei ke makam keramat itu, ada penjaga makam gitu bang. Apa sih, juru kunci apa disebutnya? Nah ada penjaga makam di situ. Saya ngomong tuh sama penjaga makam, ya izin lah, pada intinya saya bermaksud baik bang, saya mau izin, saya mau terus terang gitu ya. Saya bilang, saya panggil dia Aki lah, namanya udah berumur ya. Saya bilang, Ki, gini Ki, saya mau ritual minta angkat togel di sini, boleh nggak? Saya iseng-iseng gitu bang awalnya. Si Aki itu ya feeling saya, wah ini pasti marah nih kalau gua tanya, tapi ya dia ngebolehin ya syukur, kalau dia ngelarang apalagi malah ya saya emang salah gitu. Dia bilang, dia malah ketawa itu bang, si Aki ini malah ketawa ya, istilahnya gini, yang seperti itu bukan cuma lu doang gitu, udah banyak yang sebelum-sebelumnya bang.
Nah, yang konyolnya lagi nih, dia mah nawarin saya bang, si Aki juru kuncinya itu, mau gue bantu, gue pandu, dia bilang gitu bang. Maksudnya gimana Ki? Ya iya, lu mau nomor togel kan? Iya saya bilang. Kalau mau, ya gue bantu. Tapi kalau berhasil, gue minta 10% dia bilang. Saya bilang 10%. Iya, dia bilang. Ya udah, saya mau, saya bilang gitu. Si Aki itu ngasih saya persyaratan, syarat untuk ritualnya. Dia bilang waktu itu apel jin, bunga setaman. Bunga setaman itu waktu itu dia ngasih 4 jenis bang. Melati, kenanga, terus melati, kenanga, kantil, sama irisan pandan. Iya, persyaratannya itu. Terus ada lagi telur ayam kampung dadara yang warna hitam. Ya maksudnya bukan telurnya yang warna hitam bang, tapi ayamnya yang warna hitam, ayam kampungnya. Telurnya telur dadara. Terus sama kain sejengkal persegi, terserah mau warna putih atau hitam. Gitu. Ada kurang lebih ya 4 macam lah ibaratnya. Bunga, apel jin, telur dadara, sama kain. Oke Ki, saya bilang gitu. Saya persiapkan dulu nih persyaratannya, saya bilang gitu. Pulanglah saya bang. Pulang. Nah, kan saya belum tahu nih bang, yang namanya apel jin itu seperti apa. Belum, saya sama sekali nggak tahu lah masalah ritual pada saat itu ya, masalah ritual sesajen seperti itu. Sampai akhirnya saya coba tanya-tanya yang namanya apel jin, kaget saya bang. Kagetnya pas dengar harganya 4 juta bang. Kan konyol saya bilang. 4 juta saya bilang. Gua belum tentu dapat togel nantinya sebanyak itu kan. Kalau itu pun kalau berhasil. Tapi konyolnya saya maksain diri lah bang. Saya bilang, ya siapa tahu gue dapet 100 juta, 50 juta kan 4 juta belum nggak seberapa bang. Di pikiran saya seperti itu. Sampai akhirnya nekat lah saya. Yang namanya bangke itu apa bang? Bank keliling. Rentenir di kampung-kampung itu yang suka pinjam-pinjam uang itu. Saya bilang, saya bisa nggak pinjam uang 5 juta? Saya bilang gitu. Oh gede amat, paling juga 500.000, dia bilang gitu. Dan bayarnya itu harian. Lah konyol lu bayar harian lu, gimana ceritanya? Gue bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Emang mau berapa abang? Dia bilang, saya minta 5 juta. Abang punya apa? Punya apa? Saya bilang, kalau saya punya nggak mungkin saya pinjam uang, saya bilang gitu. Dia bilang, ada sertifikat atau apa yang bisa jaminan, motor kah atau BPKB-nya kah? Saya bilang, oh gitu. Tapi bayar nggak harian nih, bulanan boleh? Boleh, dia bilang, nanti saya ngomong sama bos saya, dia bilang gitu. Akhirnya, ya udah, pegang sertifikat gue, lu kasih gue pinjam 5 juta, saya bilang gitu. Dikasih lah bang, 5 juta sama dia. Tapi masih dipotong bang. Jadi nggak semuanya. Nggak perlu 5 juta. Saya terima dari si bangke ini. Kurang lebih saya terima tuh 4.750.000-an bang. Dipotong alasan dia administrasi atau apalah. Nah dari uang 4.700.000 itu bang, saya belilah itu apel jin yang harga 4 juta. Itu 4 juta satu bang? Satu bang. Waktu itu apel jin, syarat itu apel jin daun 5. Si Aki juru kunci itu bilang apel jin yang daun 5. Saya cari kan, ya itu benar harganya 4 juta itu. Nah, udah tuh dapat apel jin, berarti saya tinggal siapin kembang setaman itu bang. Kembang setaman kan di pemakaman TPU banyak yang jual tuh bang di depan itu. Saya tinggal belilah, mudah lah bang. Nah, yang bikin pusing lagi bang, telur dadara. Saya nggak tahu telur dadara tuh macam apa. Dan di situ saya baru tahu bahwasanya telur dadara itu telur yang pertama kali keluar dari ayam. Yang pertama kali ayam itu bertelur, itu namanya telur dadara bang.
Tapi kan ayamnya pun wah harusnya warna hitam bang, ayam kampung. Itu saya mutar keliling kampung nyari, dapat bang, dapat. Kalau kita beli telur ayam kampung satu butir di warung paling 4.000 rupiah kali bang ya. Ya paling nih, paling mahal juga 4.000 rupiah. Dia minta 100.000 bang, itu telur. Saya bilang ya karena emang saya harus buat syarat ya. Itu satu telur 100.000. 100.000 dia Yang minta. abang butuhkan berapa telur? Satu telur aja. Satu telur aja. Saya pikir ya udah, saya bayar tuh 100.000 ya. Karena telur dadara itu, telur yang pertama kali keluar itu. Saya bayar, udah dapat nih semua. Nah tinggallah kain, kan mudah kainnya, kita nyari di rumah juga robekan-robekan kain, kita bikin satu jenggal persegi kan dapat. Waktu itu kain warna hitam bang. Saya potong gunting 4 persegi, berangkatlah saya ke makam itu bang. Setelah siap nih di sore harinya, berangkatlah saya ke makam tersebut dengan membawa persyaratan itu. Nemuin lagi sih juru kuncinya. Kata si juru kunci, ya udah ntar ritualnya ntar malam, dia bilang gitu. Kita santai dulu, istirahat dulu lah, ibaratnya nunggu malam bang. Ya kita ngobrol-ngobrol, ngalir ngidul lah, ngobrol sama si Aki lah ya. Dia cerita tentang yang udah-udah gitu kan. Ada yang berhasil, ada yang gagal, segala macam. Nah selepas isya nih bang, barulah kita ke tempat, ke pemakaman itu benar-benar pemakaman lama bang, pemakaman kuno lah boleh dibilangnya. Karena nggak ada lagi yang namanya pemakaman baru bang. Batu nisan pun batu-batu yang bukan batu kali, bukan, orang sana bilang batu sempur bang, batu sempur, jadi bukan batu kali. Apalagi keramik, tembok itu nggak ada, batu-batu begitu aja. Nah sampailah saya di satu makam di bawah pohon, apa sih orang bilang sana tuh, pohon jatake. Pohonnya itu besar, rindang bang. Macam kayak pohon beringin gitu bang. Pohon buah. Pohon buah, ya buahnya gini bang, dia bijinya itu warna ungu. Kalau buahnya hijau atau kuning kalau matang mungkin ya, tapi bijinya itu ungu. Orang bilang pohon jatake, orang sana bilang ya. Pohon jatake itu rindang bang, itu pohon seram lah, gelap lah ya. Rimbun begitu. Nah makam itu di bawah pohon itu bang. Si makam keramat itu. Nah duduklah kita sama si Kuncen nih. Duduk, apa gini ditaruh. Oh iya kemenyan dibakar. Waktu itu tadi syaratnya itu kemenyan juga bang. Terus apa tuh, telurnya kain dulu, kain ditaruh di batu nisan bagian kepala itu bang, di bawahnya itu ditaruh kain. Nah baru ditaruh telur di situ. Si Kuncenya bakar menyan, dia baca mantra, ya entah apa yang dibaca lah ya bang ya. Saya cuma mendampingi dia aja, duduk sila begini macam kita begini. Nah habis itu tabur bunga tuh bang, yang bunga setaman itu ditaburin. Saat ditaburin, dibuka itu apel jin bang, itu wangi bukan main bang. Itu saya baru tahu ya yang namanya apel jin itu wangi. Buka Aki tersebut. Iya si Aki itu. Iya bang, dinampilin sama si Aki. Iya yang itu yang baca mantra semua Aki, saya cuma ngikutin aja. Nah, boleh dibilang baunya kemenyan udah khas bang, udah punya ciri khas wangi sendiri gitu. Wanginya kemenyan, apel jin itu lebih wangi daripada kemenyan itu. Nah udah selesai, si Aki-nya bilang gini, kamu duduk di sini, siapapun yang datang, apapun yang datang, jangan lari sampai telur ini pecah. Telur ayam kampung itu. Nanti si kuning telurnya akan membentuk angka. Dia bilang seperti itu bang. Nah kalau kamu takut, merem aja. Nah pulang lah si Aki, bukan pulang ya, jalan lah si Aki, ninggalin saya, ditinggal sendirian lah bang ya. Tinggal sendirian. Karena saya takut nih bang. Kan kata si Aki kalau takut ya merem aja. Ya terus terang saya takut bang. Saya takut, saya merem bang. Yang namanya cakikikan lah, apalagi binatang-binatang malam lah, itu jelas seram ya bang, merinding lah. Saya takutnya ya meramai bang. Nah ya adalah berapa lama saya nggak hitung waktu ya, tapi yang jelas nggak terlalu lama. Bunyi itu bang,
telur itu pecah. Pecah. Di pikiran saya nih, wah telur pecah nih, telur pecah. Buka tuh saya buka mata bang, saya lihat benar telur itu pecah bang, di atas kain tuh, kain hitam itu, telur itu pecah. Nah yang konyolnya bang, kan si Aki bilang si kuning telur akan membentuk angka. Saya perhatiin ini kuning telur bentuk apa nggak jelas. Nggak ada angkanya. Sama sekali bang, urak-urakan angka pun bukan. Yang ada cuma bentuk semacam kotak, terus ada bulatan 4 biji. Saya bilang, apaan ini? Saya konyol banget ini ya. Angka disebut angka berapa? Kalau ini bulatan kotak ini 0, masa 4 kan 0 bang. Kan konyol bang. Akhirnya dengan kain itu saya bungkus lah telur. Jalanlah saya keluar bang. Nah si Aki itu duduk di gerbang makam itu bang, sambil ngerokok begini. Si Aki itu. Nah saya keluar, si Aki ini nanya, udah, dia bilang, udah Ki, saya bilang gitu. Nah, saya bilang, Laki, ini gimana ceritanya? Gimana ceritanya gimana? Dia bilang gitu. Nah ini angka apa nih? Yang saya lihat cuma kotak sama bulatan 4 biji, bulatan kecil 4 biji. Nah jawaban dia apa bang? Nah itu siloka. Nambah pusing lagi saya bang. Siloka ini apaan? Saya bilang siloka apa Ki? Siloka itu kalau emang kamu pemain ya macam begitulah mungkin ya. Maksud si Aki itu pemain-pemain togel atau apalah. Pasti kamu paham gitu. Saya bilang, itu emosi bang terus terang. Emosinya begini. Ya dongkol aja gitu ya bang ya. Gua main togel aja udah tebak-tebakan angka. Nah sekarang gua udah habis uang banyak, suruh nebak gambar, kan konyol bang. Itu kan gambar, bukan angka si kuning telur itu. Dia bilang, tapi kan nggak mungkin juga nih aki-aki saya marah kan gitu. Sampai akhirnya singkat cerita nih, diajaklah sama si Aki, ya udah sekarang kita ke rumah dulu, kata si Aki. Ke rumah lah si Aki itu. Nah di rumah si Aki tuh kekeh bang. Itu siloka, itu siloka. Saya bilang, siloka itu apa Ki? Saya bilang gitu. Jadi gini, siloka itu kiasan. Jadi pengibaratan yang kamu lihat itu ibaratnya apa? Dia bilang gitu. Nah saya pusing, kotak bulat 4 biji. Saya mau digambarkan apa ini gitu kan? Dongkol mah dongkol, tapi ya gue bilang, ah udah, pengen cepet-cepet pagi lah bang, pengen cepet-cepet pulang gitu ibaratnya. Nah sampailah, ya selepas subuh lah, udah mulai terang, pamitlah sama si Aki. Si Aki cuma pesan itu, coba cari tahu itu gambar apa, karena itu siloka. Pulang ke rumah, ya dongkol mah dongkol bang. Ngantuk ya ngantuk, tapi tetap nggak bisa tidur. Kacau pikiran saya bang. Ini gue udah pinjam uang bangke, terus ritual gila-gilaan saya apa hantu itu kan dapet bukannya angka malah gambar, kan konyol bang. Ngantuk tapi tetap nggak bisa tidur, ya kepikiran lah bang, gimana balikin ini uang si rente itu, si bangke itu kan. Iya, bingung saya. Nah nggak seberapa lama, agak siangan lah bang ya, saya dapat kabar nih, ada kecelakaan angkot terbalik bang. Angkot terbalik, ya namanya di kampung cepat ya, dari mulut ke mulut tuh ya. Itu di daerah tempat abang. Iya, itu kan saya posisi belum tidur, lagi mikir aja gitu ya. Nggak tahu kenapa kepikiran bang, jangan-jangan kotak ini mobil nih, dan titik 4 ini roda. Oh iya. Nggak tahu dari mana tuh bang, saya kepikiran ke situ, saya langsung ambil motor, saya lari ke tempat yang orang bilang kecelakaan angkot terbalik itu. Emang benar, angkot itu terbalik bang. Saya nggak ada tujuan lain bang, nyari nomor plat kendaraannya, nomor polisinya. Saya catat itu nomornya, boleh dibilang orang bilang itu angka kembar atau apa. Jadi kan 4 digit dia. Jadi
ini istilah aja ya, contohnya aja, bukan bukan nomor yang sebenarnya. Jadi kayak gini bang, 1, 1, 2, 3. Nah 1 ini angka kembar. Oke, oke. Jadi kalau dicak itu uh, sedikit lah ibaratnya. Oh, jadi abang yang abang ambil dari plat dari angkot tersebut. Iya, plat nomor angkot. Pulanglah saya bang ceritanya ke rumah, langsung saya potret lah ibaratnya, dicak itu dibolak-balik tuh angka tuh bang, yang 3 digit angka itu 1, 2, 3 itu saya bolak-balik. Dapatlah 5 deret, 25 deret angka kurang lebihnya. 25 deret angka hasil dibolak-balik itu bang. Ya, abang acak-acak. Acak-acaknya itu. Nah, waktu itu saya mau pasang, orang bilang tuh apa ya, Sydney apa itu bang, yang jam 2 siang. Udah lewat, udah tutup. Yang jam 2 siang. Saya pikir, oh ada lagi nanti yang jam 11 malam ya. Hongkong orang bilang apa itu. Hongkong yang jam 11 malam. Nah, pasanglah saya jam 11 malam bang. Uang sisa dari pinjaman bank kayak kurang lebihnya ada 500.000 bang. Sisanya tuh. Sisa dari 4.700.000 itu yang hasil pinjam dari si bank itu. Nah dari 500.000 itu hasil cakan apa 25 deret angka plat nomor itu saya pasang 10.000-an, 10.000 rupiah satu barisnya itu ya. Ya nggak semua 10.000 sih, ada yang 8.000, ada yang 5.000. Nah dan ternyata bang keluar. Serius bang. Serius Tuh. keluar angka itu ya, 4 angka, orang bilang JP Paus tuh bang. Itu totalnya itu kurang lebihnya nih 115 juta bang. Jadi bang. Gede bang. Itu saya bukan main, senang iya, nggak percaya iya, pokoknya nggak karu-karuan nih bang. Tapi kan waktu itu pencairannya lewat e-wallet bang ya, lewat ya e-wallet lah ya, yang pencairannya nggak, sehari itu dibatasi 10 juta atau berapa waktu itu, jadi nggak bisa langsung ditarik semua itu. Tapi perjanjian abang sama si Tetap saya ingat. Jadi saya ambil itu e-wallet, nah saya cairin coba di kayak Indomaret, Alfamaret itu kan, tapi mereka dibatasi paling bisa ngambil 1 juta. nggak bisa semua nih bang. Nggak bisa saya ngambil 10 juta gitu, nggak bisa, dibatasi cuma bisa 1 juta. Ya udah saya ke Indomaret ini 1 juta lah, jalan lagi ke sini 1 juta pokoknya. Setiap Indomaret Iya. sejuta. Jadi sehari terkumpul 10 juta saya bisa ambil tuh. Nah sebagian saya depo lagi tuh bang, ya rencananya buat pasang lah, buat pasang lagi, saya depoin lagi ke apa, situsnya si Togel Online itu. Udah saya depo lagi sebagian. Terus saya juga nggak lupa sama si juru kunci itu, saya kasih 15 juta ekor dari 100 juta itu bang. Sisa kelebihan dari 100 juta itu saya ambil buat 100 juta lah. Lebihnya itu ya kurang lebih 15 juta saya kasih, kan dia mintanya 10% tuh bang. Saya kasih ke si juru kunci itu. Nah saya juga nggak lupa beli apel gin lagi bang. Saya beli apel gin lagi karena saya berpikir saya mau ritual lagi bang. Saya beli persiapan apel gin, saya bayar lunas itu si bangke, si renten gitu. Abang balik lagi ke si Aki itu. Saya iya ke si Aki itu. Masih penasaran itu bang. Nah iya bang. Nah setelah tembus itu ya, saya coba ngomong lagi sambil ngasih ya jatahnya dia lah, permintaan dia bang, perjanjian kita kan, sepakatan kita 10%, saya kasih tuh 15, sambil saya ngomong, Ki saya mau coba ritual lagi. Nah si Akinya bilang gini, ya nggak bisa sekarang, tunggulah 3 bulan ke depan, dia bilang gitu kan. Oh gitu Ki, iya nggak bisa, nah, hari ini ritual, besok ritual lagi, nggak bisa, dia bilang. Ya udah tunggu 3 bulan nih bang. Uang itu kan waktu saya ya, awalnya kenapa saya pengen punya uang banyak kan, pengen buka usaha sembako bang. Tadi abang bilang agak besar sembako kayak beras, abang ada semua lah. Iya saya berandai-andai lah bang ya, pengen buka warung yang lebih besar lah, biar penghasilan pun, pendapatan pun lebih besar lah.
Tapi ternyata ya istri saya, karena ya yang ngurus warung kan istri nih bang. Istri saya termasuk ibu saya, kan saya tinggal sama ibu ya. Itu malah marah bang. Malah sama abang. Iya, malah marah. Apa lu sampai kayak gitu, nggak berkala apalah segala macam. Saya malah dimarahin. Sampai akhirnya ya apa ya, niatan saya punya uang buat bikin warung itu nggak jadi lah, nggak terlaksana lah ya. Sampai akhirnya itu uang saya nunggu si ritual lagi masih harus 3 bulan. Apa uang banyak nih. Saya udah depok lagi. Saya pasang lagi bang, tapi dengan tebak-tebakan asal tebak aja gitu bang. Iseng-iseng aja gitu. Karena saya nggak ada panduan, saya nggak ritual lagi lah. Setelah itu mainlah ke tempat teman. Nah selama 3 bulan itu saya kayak bos bang. Iya traktir teman-teman yang namanya rokok lu sebungkus itu udah setiap ke teman-teman nongkrong itu nggak ada yang rokok. Beli sebungkus kita hisap sama-sama nggak. Lu rokok apa? Lu rokok apa? Lu rokok apa? Macam bos aja bang. Saya uang banyak. Istri saya nggak mau terima itu uang. Nggak mau makan itu bang. Ya udah sampai akhirnya nyampe lah di 3 bulan itu bang. Di 3 bulan seperti yang dibilang si kakek si Aki itu. Datang lagi. Ki, saya mau ritual lagi. Ya udah persiapannya sesajinya udah siap. Oh, siap Ki. Emang udah saya siapkan dari awal bang. Saya beli apel gin udah siapkan dari awal. Udah balik lagi. Sampai akhirnya ritual lagi lah bang. Sama ritualnya sama waktu pertama ritual itu di tempat yang sama pula, di tempat di bawah pohon jatah kayak gitu. Itu abang menjalani ritual sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam 11 lah, 10-11 lah bang. Nggak terlalu malam, selepas isya aja. Nah habis itu sama ritual lagi, si akhirnya komat kami lagi, baca mantra lagi, bakar kemenyan lagi, buka lagi itu kuncian apel gin itu yang keluar wangian itu. Nah sama juga telur sama kain juga ya. Nah habis itu saya ditinggal lagi bang. Ya si Aki sama bilangnya kayak kalau takut lu merem aja, kamu merem aja kan gitu. Nah karena saya berpikir nih bang, gue udah pernah ngalamin yang kayak gini kan ya gitu kan, sombong nih bang. Saya berpikir begini, gue nggak usah merem lah, gue udah pernah kok gitu kan. Karena udah pernah ngejalanin gitu. Ya optimis aja bakal berhasil lagi bang, ibaratnya bakal dapet lagi optimisnya. Melek lah mata saya bang, melek. Saya pengen tahu nih makhluk apa yang pecahin ini telur dalam hati nih. Gue melek lah, saya bilang gitu. Gue nggak takut, gue pernah ngalamin kok gitu kan. Sampai akhirnya saya melek bang, itu yang namanya makhluk. Sampai terbang kain putih itu, ya entah apa itu yang namanya kuntilanak atau apa saya nggak tahu ya. Saya nggak peduli juga. Suara-suara yang jerit, ketawa-ketawa itu. Saya bodo amat. Tiba-tiba nih bang, dari balik batu nisan itu kan posisi kepala tuh bang. Di balik batu, saya duduk di depan makam itu kan begini, sila begini. Ini batu nisan, itu keluar asap bang dari balik batu nisan bagian kepala, keluar asap. Saya tetap melek bang, asap apa nih, tebal itu asap bang, tebal sampai akhirnya itu asap membentuk satu sosok pocong bang, tapi nggak utuh ya. Pocong itu cuma nongol, ibaratnya nongol ya, nongol dari dalam tanah batu itu, dari batu nisan, dari kuburan. Pertama kan abang merem ya bang. Merem. Nah kedua ini abang kan melek, pengen tahu ya bang ya. Melek. Nah itu keluar membentuk pocong, tapi ya mungkin setinggi saya berdiri itu pocongnya, dia setengah badan pocong aja yang muncul itu setengah itu muka hancur bang, muka sih itu pocong apa ya, macam binatang apa itu, belatung itu, gila bang. Kalau dibilang apa sih namanya yang diam gak gerak itu namanya ngepris apa itu orang bilang, saya nggak bisa gerak gitu, ngepris apa itu namanya orang istilahnya. Itu pocong dibilang ngeludah bukan, dibilang nyembur bukan, niup mungkin ya, lebih tepatnya mungkin niup, kayak
Kayak ular ular buang bisa tuh apa sih? Kayak kobra buang bisa tuh, pus. Itu bukan air, tapi semacam angin lah. Tapi posisi abang Duduk itu disembur persis di muka bang, persis itu terasa banget panasnya, bukan main, panas macam disiram air panas. Lari saya bang, lari kabur, saya nggak peduli itu terus pecah tongnya, saya kabur. Nah si Aki juru kunci ya sama seperti yang pertama, dia duduk di depan gerbang. Iya. Saya ngos-ngosan, Ki, saya bilang, udah dia bilang, udah apaan, gue bilang pocong, gue bilang. Nah dia enak banget bang ngomongnya, lu melek dia, iya, ketawa ya bang, ya udah gagal dia bilang gitu. Wah konyol nih orang gitu. Udahlah, akhirnya ya kembali ke rumah si Aki, nunggu subuh, saya pulang nunggu pagi lah. Saya ngomong sama si Aki, Ki, saya nanti mau ritual lagi lah, saya udah tahu kan yang makhluk apa yang pecah telur, saya udah lihat kan, saya nggak takut lah. Dia bilang gitu, kalau udah gagal udah nggak akan bisa, nggak bisa lagi nih Ki. Ya nggak bisa lah, lu udah gagal, ya udah kabur kayak gitu. Nah ya istilah singkat cerita, saya lupain lah si Aki itu, saya lupain si Aki itu. Uang masih ada, uang kemenangan lah ya. Nah, jadi perjalanan abang dari bal pertama gagal, bal kedua gagal, ketiga berhasil, dan keempatnya abang langsung ditampakin sosok pocong tersebut. Iya, nah itu belum berhenti bang, masih Abang masih menjalani. masih bang, ya bukan masih, karena kebetulan ketemu apa teman frekuensi lah ya. Jadi saya kembali main ya dengan uang banyak nih, yang saya bilang saya jadi ngebos itu bang, yang saya ketemu teman poya-poya lah, ketemulah saya teman satu frekuensi bang, sama-sama pemasang togel juga, ngobrol lah sama dia. Sampai akhirnya kita sepakat bang, yuk kita, orang bilang itu nginfo ya, itu yang minta bantuan makhluk halus itu nginfo, yuk nginfo sama gua, dia bilang gitu. Boleh, tapi gua nggak cuma bersih ya, saya bilang gitu ya, gua modalin aja untuk proses ritual segala macam mah, gua nggak tahu, nggak mau tahu gitu. Kalau lu butuh apa ya gua siapin gitu, gitu. Oke dia bilang, berdua nih sekarang nih bang, sama si teman frekuensi saya ini. Waktu itu ritual di, orang bilang curug bang, air terjun kecil gitu. Curug itu tengah hutan bang, jadi kita ke curug itu ngikutin aliran air yang dari curug itu bang, batu di atas batu-batu gitu. Sampailah di curug itu, di salah satu batu yang besar tuh, batu besar, kita duduk, curug di depan kita nih, air terjunnya itu, taruh sesajen, dia baca mantra, si teman saya ini baca mantra, entah apa yang dibaca saya juga nggak tahu. Saya duduk aja di belakang dia. Ya namanya malam bang ya, yang saya bilang makhluk apa, binatang malam suaranya seperti itu kan seram juga bang. Tiba-tiba bang, macan macan apa harimau apa ya istilahnya, keluar dari ini air terjun, dari dalam itu, dari balik air terjun itu keluar begini lompat. Itu saya kaget setengah mati, saya tarik teman saya bang. Kan kita duduk di atas batu ya, di bawah ya nggak tahu macam jelma atau macam jadi-jadian apa, benaran macan atau apa, saya nggak paham ya. Yang jelas saya kaget, ya kagetnya takut diterkam lah ibaratnya. Saya tarik teman saya itu, bajunya itu kerah baju belakang, saya tarik, saya nyebur kita ke bawah lah, bawah batu, kita lari dalam keadaan gelap bang, di atas batu-batu itu, lari kabur bang, lari kabur. Mas-masan lu konyol, lu ngapain lu kayak lari kayak begini, tarik-tarik gua. Saya bilang, lah gimana itu macan mau nerekam kok, saya bilang gitu. Udah tuh, kita akhirnya ya mau diapain juga, emang gagal debat juga, debat apaan ya, debat kusir kan, nggak ada hasil kan. Nah sepakat kita nyoba lagi itu. Kalau abang tahu KUD nggak bang, pernah dengar nggak bangunan KUD? Kalau di kampung-kampung dulu banyak bangunannya kotak dari kayak semacam seng gitu, itu kan udah lama nggak kepake tuh bang.
apa sih, pokoknya dulu tuh tempat penyimpanan hasil pertanian zaman dulu lah, zaman kapan tau lah ya. Itu bangunan, orang boleh dibilang bangunan terbengkalai lah, udah nggak kepake lah. Saya ritual lagi di KUD itu bang, di bangunan itu. Menjalani ritual terus dulu Iya, mencari togel dengan si teman saya ini. Saya bilang, iya sama bang, yang modalin saya, dia yang ritualnya bang. Nyampe lah di KUD itu, kita duduk ritual lagi nih bang. Dia ya sekomar kami baca matran, apa yang dibaca. Datanglah sosok bang, sosok nenek-nenek, bawa tongkat di depan kita nih duduk. Jadi KUD itu ada semacam apa undak-undak gitu. Kita duduk di bawah. Nenek itu duduk, nggak ngomong nggak apa, cuma nunjuk ini. Nah, saya mah nggak paham bang. Nah, teman saya membaca gerakan si nenek itu. Jadi seolah-olah dia si nenek itu ngasih angka. Saya bilang saya nggak paham, saya diam aja. Udah selesai, hilanglah si nenek itu ibaratnya. Saya juga nggak ngelihat kemana perginya si nenek lah, ibaratnya udah hilang. Yuk balik, dia bilang balik. Dia bilang balik apaan lu? Angka belum dikasih, saya bilang gitu. Udah dapet, emang lu nggak lihat si nenek itu ngasih angka? Lah ngeliat gimana, dia cuma nunjuk tongkat-tongkatnya begini doang, saya bilang. Nggak ngomong. Nah ternyata kata dia lah itu angkanya, apa yang ditunjuk nenek itu angka, dia bilang. Itu dia catat ada 6 angka kali bang. 6 angka kalau kita cak bolak-balik berapa deret coba bang, kan konyol itu saya bilang. Ya tapi karena saya udah mulai apa ya, mulai jenuh lah apa ya, pasang lagi nggak pernah dapet, ritual udah kesana ini gagal terus. Ya saya bilang ini saldo ini gua habisin aja lah, gua pasangin bang. sisa sisa saldo yang ada di website itu, situs itu saya pasangin semua bang. Dari awalnya separohnya dulu di siang hari. Nah itu angkanya itu hasil cakan teman saya yang si nenek nunjuk itu, cakan hasil dia, saya pasangin aja berapa deret, tahu banget 100 deret ada kali. Ya 2 angkanya, 3 angkanya, 4 angkanya, saya pasangin, satu pun nggak ada yang keluar bang. Di siang hari jam 2 tuh, yang apa sih ini ya, satu pun nggak ada yang keluar. Masih ada uang sisa di saldo. Saya pasang lagi di jam 11 malam. Tetap masih nggak ada yang keluar bang. Habis lah bang, saya kan habis semua. Top up udah nol, apa saldo itu udah nol. Saya nggak, emang saya udah jenuh bang, udah berapa kali pasang nggak pernah dapat ya. Udah ritual sana kemari, udah putus asa lah ibaratnya, habis-habis lah ini uang lah. Nah udah tuh bang, saya pikir selesai sampai di situ bang. Nah ternyata bang ada dampak dari semua itu bang. Saya kan punya warung, warung saya kan menghadapnya istilahnya ini jalan gang lah ya, dibilang gang, dia gang lah ya. Ini warung saya kan, jadi posisi warung saya kan menghadap ke jalan itu kan. Saya duduk di dalam warung. Kalau mau maghrib, ya nggak setiap hari nggak, kadang mungkin ya boleh dibilang beberapa kali lah ya, 2-3 kali adalah. Itu saya ngeliat si nenek itu lewat bang. Iya di depan warung. Itu saya kaget. Bang, ini bukannya si nenek yang ada di bangunan KUD itu bang. Asli tuh. Mau maghrib itu, menjelang maghrib itu sediam begini bang. Oh yang orang bilang itu ngepres itu yang nggak ada gerak sama sekali. Astaga ini nenek itu saya. Nah, sampai akhirnya ya anak saya kan umur berapa tahun ya, 1 atau 4 tahun lah atau 5 tahun lah, dipanggil ibunya itu mau maghrib tuh masih main aja sama anak-anak sama teman-temannya itu bang. Suruh mandi udah mau maghrib terus segala macam, namanya anak ya susah ngelawan lah ibaratnya. Sampai akhirnya si nenek itu yang nampak gitu bang, ngeliatin apa, menampakkan diri ke anak-anak itu bang. Bubar itu anak-anak bang, bubar. Sampai anak tuh kayak jatuh, tangannya patah. Nah disitulah
Akhirnya untuk mengobati anak saya dibawalah ke satu apa terapi pijat patah tulang lah ibaratnya, sambil diobatin yang biar nggak di apa sih nah dihantui apa diikutin si nenek itulah ibaratnya. Dan sambil saya juga bersihin diri biar si nenek itu nggak muncul lagi di depan saya bang ibaratnya. Cuman saya ngeliat berapa kali lewat di depan. Jadi abang belum tahu apa ininya si nenek apa abang apa yang mengganggu keluarga abang. Belum, sampai sekarang saya nggak pernah tahu bang. Yang jelas saya minta sama orang yang ngobatin patah tulang anak saya itu, saya bilang sekalian Pak Ustadz lah ya Pak Kiai, tolong si nenek itu biar nggak ganggu hidup saya lah ibaratnya, nampakin diri lagi di depan saya lah. Saya sebenarnya udah nggak main lagi judi itu, saya juga ya nggak, sebenarnya apa ya, iseng aja sebenarnya, karena akhirnya ya alhamdulillah sih bang, sampai saat ini makhluk itu nggak pernah nampak lagi. Ya, awalnya dari keisengan itu ya bang ya, bikin lanjut dan kita penasaran bang. Iya. Gitu, bang ya kan dari abang pertama gagal, kedua gagal, ketiga abang menghasilkan yang tadi bilang abang sebesar 100 berapa lah gitu ya bang ya, 115 juta bang. wah itu besar juga bang. Dan keempatnya abang penasaran siapa yang mau mencari telur ini kan. Ya Nah, konyolnya itu di akhirnya situ. abang ditangkap. Oke, terima kasih nih Bang Jul. Udah mau eh, menyempatkan waktunya bercerita di channel HG Bang Jul. Iya bang. Mudah-mudahan Bang Jul dan keluarga sehat selalu Bang Jul. Amin amin. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini kita perjalanan hidupnya Bang Jul. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video cerita Hendrik Gimanto. Terima kasih juga buat yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur, selalu dalam perlindungan Allah. Seperti biasa yang mau jadi narasumber seperti Bang Jul, caranya gampang banget. Bisa DM ke Instagram Hendrik Gimanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Bang Jul, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hendrik Gimanto dan Bang Jul mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.